Seperti pada video sebelumnya mengenai serial killer di era Victoria Inggris tahun 1888, untuk kali ini kita beralih ke serial killer pembunuhan berantai yang terjadi pertama kali di Amerika Serikat dengan latar waktu yang sama di tahun 1880-an hingga 1890-an. Pembunuh berantai kali ini diduga telah merenggut puluhan, bahkan ada yang mengklaim hingga ratusan nyawa mati di tangannya. Selain juga melakukan hal sadis tersebut, dia juga seorang penipu bagi siapapun yang bekerja sama dengannya, dan juga seorang manipulator asuransi atas korban yang dibunuhnya sebagai dana pemasukannya. Tak tanggung-tanggung para korban yang ia bunuh, ia manfaatkan seluruh organ dan tulang tengkoraknya untuk bisa dijual di dunia medis dan pendidikan bagi yang mempelajari tentang anatomi tubuh manusia. Siapa dia? Yuk langsung saja kita bahas. Herman Webster Majet lahir pada 16 Mei 1861 di Gilmanton, New Hampshire, Amerika Serikat. Lahir dari pasangan Levi Horton Majet dan Theodate Page Price yang merupakan imigran dari Inggris ke Amerika Serikat. Dari titik ini kita panggil Herman Webster Majet, kita panggil Majet agar lebih mudah saja nantinya. Dia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara. Majet berasal dari keluarga yang berada, namun pekerjaannya tak menentu. Terkadang ayahnya berprofesi sebagai petani, pedagang, dan juga pelukis rumahan. Sejak kecil, Majet sudah terlihat memiliki kecerdasan yang luar biasa, terutama dalam ilmu kedokteran. Ia kerap kali menjebak dan menangkap hewan-hewan yang ada di sekitarnya untuk dibunuh, dibedah, dan dipelajarinya. Karena tak puas dengan hasratnya kepada pembedahan hewan, ada sumber lain yang mengatakan bahwa ia pernah dituduh melakukan pembunuhan kepada temannya sendiri, namun tak terungkap karena tak cukup bukti yang kuat. Di saat usianya 16 tahun, Majet lulus dari sekolah menengah atas. Dia bekerja sebagai pengajar di Gilmanton dan kemudian pindah ke Alton, New Hampshire. Setahun setelahnya, yaitu di usia 17 tahun, pada tanggal 4 Juli 1878, dia menikahi seorang gadis yang bernama Clara Lovering, dan 2 tahun kemudian dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Robert Lovering Majet, yang mana setelah dewasa dia menjadi akuntan publik sekaligus menjabat sebagai manajer kota di Orlando, Florida. Di usianya yang 18 tahun, Majet mendaftarkan dirinya untuk kuliah di Universitas Vermont di Burlington. Namun merasa tidak puas dengan sekolah tersebut, pergi setelah hanya kuliah 1 tahun saja. Dan pada tahun 1882 dia memasuki Departemen Kedokteran dan Operasi di Universitas Michigan. Dan dari sinilah sebagai mahasiswa kedokteran, saat dia memang suka bekerja di laboratorium anatomi di bawah pengawasan Profesor William James Herman, tindak kriminal awal mula dilakukan. Saat itu dia mengambil kesempatan di laboratorium tersebut untuk mencuri mayat, membedahnya diam-diam dan bahkan membakar sampai memusnahkannya. Dan pada saat yang sama, semua itu dilakukannya secara diam-diam dengan membunuh korban seolah-olah terlihat seperti kecelakaan dan membuat klaim asuransi korban agar jatuh kepada dirinya. Dengan kata lain, dia melakukan klaim asuransi palsu demi mendapatkan uang. Kejahatan ini diduga dia melakukannya dengan bekerja sama dengan profesornya, yaitu William James Herman. Singkat cerita, saat dia lulus dari universitas ini pada tahun 1884, kehidupannya menjadi nomaden alias hidup dengan berpindah-pindah tempat untuk menyembunyikan dan menyamarkan kejahatannya yang telah ia lakukan selama ini. Ia berpindah ke Philadelphia di Pennsylvania, Amerika Serikat, bekerja di toko obat-obatan. Diceritakan selama bekerja di sana ada kabar bahwa seorang anak laki-laki tiba-tiba menghilang dan meninggal setelah membeli dan meminum obat di toko tersebut. Dalam kasus ini tuduhan diarahkan kepadanya, namun ia membantah, dan tak lama kemudian ia meninggalkan kota dan berpindah ke Chicago dengan berganti nama menjadi Henry Howard Holmes untuk menghindari dan terlacaknya dia di tempat barunya atas kriminal yang telah ia lakukan selama ini. Dari titik ini sampai akhir nanti aku mengubah panggilannya dari Majet ke nama barunya yaitu Holmes. Sesampainya di Chicago pada tahun 1886 inilah pembunuh berantai yang sebenarnya baru dimulai. Dengan berbekal kecerdasan, penampilan, dan cara dia menarik perhatian membuatnya sangat mudah untuk disukai oleh sekitarnya. Beberapa bulan kemudian selama di Chicago, dia dikenal sebagai karyawan pekerja keras yang bekerja di toko obat milik Everett Halton yang mana kala itu dia telah meninggal dunia. Maka dari itu toko diambil alih oleh istrinya yang bernama Claire Halton. Maka dari itu ini adalah kesempatan yang bagus bagi Holmes untuk membunuh
membujuk istrinya agar memberikan atau menjualnya kepada Holmes untuk dijadikan tempat eksperimen barunya. Namun entah bagaimana kabarnya, Claire Halton tiba-tiba menghilang tanpa jejak tak ditemukan. Setelah para kepolisian menanyakannya, Holmes memberikan keterangan bahwa Claire Halton sebagai pewaris toko telah pergi ke California. Namun setelah diselidiki, pernyataan tersebut tak dapat dibuktikan tentang keberadaan Claire Halton. Dengan kini ia memiliki toko obatnya sendiri, keuangannya mulai stabil dengan sambilan ia berbisnis properti kala itu. Tak sedikit pula dengan kelicikan dan kecerdikan Holmes dalam setiap bisnisnya, ia tak luput dengan menipu para customernya dengan berbagai cara. Sebagai contoh, pernah dia menjual suatu obat yang dia klaim kepada customernya bisa membuat dan memperbaiki hormon pada kulit sehingga tampak lebih muda. Dengan ketertarikan apa yang diucapkan Holmes, dia bisa menjual obat tersebut dengan mudah. Namun dengan berjalannya waktu, tanpa mereka sadari obat tersebut tidaklah berefek apapun kepada kulit mereka. Pada tahun 1888, dengan terkumpulnya uang selama ini, dia memutuskan untuk membeli tanah kosong di seberang jalan tokonya dan berniat untuk membangun bangunan besar dengan 3 lantai. Dia sengaja berperan menjadi arsitek sendiri saat pembangunan tersebut dan sengaja berulang kali mengganti pekerjanya dengan tujuan agar hanya dia saja yang tahu rahasia interior di dalam bangunan tersebut. Karena tanpa disadari dan diketahui oleh siapapun maupun buruh pekerjanya bahwa mereka sedang membangun kastil pembunuhan. Setelah bangunan itu jadi, tampak dari luar hanyalah bangunan normal biasa saja, tanpa ada kecurigaan apapun. Lantai pertama pada bangunan tersebut diisi dengan beberapa unit bisnis seperti toko obat, toko kosmetik, resto makanan, toko perhiasan, toko alat rumah tangga, furniture, dan lain-lain. Sedangkan lantai yang paling atas atau lantai ketiga adalah tempat untuk sewa kamar atau hotel, tempat kantor, dan tempat tidur istirahat Holmes. Sedangkan lantai 2, disinilah tempat operasi pembunuhan Holmes. Di mana pada lantai ini ruangan demi ruangan didesain seperti labirin, yang mana contohnya ada satu ruangan yang memiliki 5 pintu, namun salah satunya mengarah pada jalan buntu. Ini semua didesain agar siapapun yang masuk akan kebingungan untuk mencari jalan keluar, serta dilengkapi dengan jebakan dan pipa gas beracun di sekeliling tembok yang akan menyiksa korbannya hingga mati. Ada satu pintu rahasia khusus tersembunyi yang mana hanya Holmes yang tahu, bahwa pintu itu ia gunakan untuk menjatuhkan korbannya dari lantai 2 ke arah basement bangunan, yang mana korban yang sudah mati akan berseluncur secara otomatis ke arah basement. Ya, benar, bangunan ini bukan hanya 3 lantai saja, namun memiliki basement yang menjadi tempat eksekusi mutilasi korbannya. Menurut laporan penyelidikan bahwa basement tersebut ia juga gunakan untuk menghilangkan jejak pembunuhannya, karena di basement tersebut ditemukan larutan asam, kalsium oksida, dan tempat untuk menghancurkan korban menjadi debu atau pembakaran alias krematorium. Dia menggunakan semua bahan-bahan itu untuk membersihkan mayat korban yang diambil tulang tengkoraknya untuk dijual di sekolah-sekolah medis dan kedokteran atau universitas setempat. Lalu bagaimana cara dia mendapatkan mangsa? Cara ia mendapatkan mangsanya adalah dengan cara memasang iklan di setiap media cetak kala itu, yang mengatakan bahwa dia mencari pekerja wanita muda, menyewakan kamar dengan harga yang terjangkau, bahkan ia mengiklankan dirinya untuk mencari pasangan istri dengan cara membujuknya bahwa ia adalah pria yang kaya raya. Setelah beberapa orang tertarik atas penawaran iklannya tersebut, baik karyawan pekerjanya, orang yang akan menyewa kamar, maupun yang mendaftar sebagai calon istri Holmes, harus mempunyai asuransi jiwa yang nantinya ahli waris harus diatasnamakan Holmes. Begitulah berulang kali cara ia mendapatkan aliran dana yang cukup besar tergantung kekayaan yang dimiliki korbannya. Dan disinilah bila persiapannya sudah selesai, operasi pembunuhan dilakukan. Saat korban-korban sudah berada di ruangan lantai 2, dia mengunci ruangan tersebut lalu melepaskan gas beracun kepada mereka. Holmes would lead his victims into the rooms, lock them in, and turn on the gas, asphyxiating them while watching their demise. Help! Please! Let me out! Holmes, let me out, please! Help! Help! Help, please! Help! At the height of the World's Fair, Holmes masterfully juggles his castle businesses, renting rooms, dodging creditors, selling skeletons, and attending to the needs. Lalu seperti yang diceritakan sebelumnya, korban yang sudah tak bernyawa dia merampok barang bawaan korban,
lalu meluncurkannya ke basement. Di sana ia memutilasi dan membersihkan tubuhnya menjadi rangka tengkorak manusia yang nantinya akan dijual di sekolah medis dengan harga yang sangat tinggi. Sebenarnya banyak saksi di luar yang melihat bahwa banyak wanita yang masuk dalam gedung kastil milik Holmes tersebut. Namun para saksi tersebut tak melihat satupun dari mereka yang keluar. Atas kecurigaan apapun itu kepada Holmes, dia tak pernah tertangkap karena tak ada bukti yang spesifik atas tuduhan pembunuhan yang ia lakukan. Pada tahun 1893 akan ada pekan raya dunia yang bernama World Columbian Exposition untuk memperingati hari penemuan benua Amerika dari Christopher Columbus, yang mana Chicago kedapatan menjadi tuan rumah kala itu. Melihat kesempatan emas ini, Holmes tidak menyia-nyiakannya akan acara tersebut. Setahun sebelum acara besar itu dimulai, dia sudah mempersiapkan dengan cara menyulap kastil penginapannya menjadi lebih menarik khalayak hotel mahal agar bisa menarik perhatian pengunjung yang akan menginap pada saat acara tersebut. Mengingat jarak antara pekan raya tersebut dengan kastil penginapan milik Holmes hanya berjarak beberapa mil saja. Singkat cerita, pada saat pekan raya dunia tersebut selesai, banyak orang dinyatakan hilang, entah di mana kabarnya. Tentu saja tak lain Holmes mengeksekusi mereka dan mengambil asuransi jiwanya agar warisan kekayaannya jatuh kepadanya. Namun seperti hal biasa yang terjadi, orang-orang hilang tersebut tak ditemukan jejaknya. Bahkan Holmes yang dicurigainya tak cukup bukti untuk menunjukkan bahwa ia bersalah. Di sini sangat jelas bahwa Holmes melakukannya dengan cara hati-hati dan bersih agar tidak terlalu mudah dilacak, seolah-olah Holmes dapat mempermainkan polisi saat penyelidikan berlangsung. Setelah pekan raya dunia itu selesai, Chicago mengalami perekonomian yang buruk, yang mana imbasnya Holmes juga merasakannya karena banyak penagihan pembayaran atas properti yang ia gunakan untuk merenovasi kastilnya saat pekan raya tersebut. Bukan hanya itu, dia juga diburu oleh 4 perusahaan yang semuanya segera menuntut Holmes untuk membayarnya. Maka dari itu dia berpindah-pindah lagi mengelilingi Amerika bersama seorang rekannya yang secara kebetulan bertemu. Dia adalah seorang tukang kayu yang mana Holmes dapat mempercayainya dan dijadikannya partner kriminalnya. Dia adalah Benjamin Pitezel. Oh iya, lupa, sebenarnya Holmes juga seorang yang dijuluki bigami, artinya adalah seorang yang sudah menikah namun selingkuh dengan istri dari orang lain. Ditunjukkan bahwa dia juga pernah menjalin hubungan perselingkuhan dengan Julia Smith, istri dari seorang yang bernama Ned Carner. Kita tahu bahwa Holmes sebelumnya sudah mempunyai istri yang bernama Clara Lovering, namun ia tinggal dalam status masih menikah. Setelah perselingkuhannya diketahui oleh sang suami yaitu Ned Carner, dia mengajukan perceraian dan mengklaim untuk hak asuh anaknya yang bernama Pearl. Namun dia gagal, yang mana hak asuh dimenangkan kepada sang ibu Julia Smith. Julia Smith meneruskan hubungannya bersama Holmes hingga pada tahun 1891. Di tahun inilah Julia Smith dan anaknya yaitu Pearl menghilang di hari Natal pada tahun 1891. Holmes memberikan kesaksian bahwa Julia Smith telah meninggal dunia saat melakukan aborsi. Walaupun sebenarnya ibu dan anak ini tidak pernah terkonfirmasi keberadaannya, kecurigaan kepadanya tetap ada, namun tak ada bukti yang kuat bahwa apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Sebenarnya sih banyak kasus serupa atas kecurigaan dirinya, mulai dari para karyawan yang bekerja di toko gedung kastilnya yang secara tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua tindakan kriminalnya yang sangat keji ini segera diketahui karena banyaknya kecurigaan padanya yang sudah terlalu banyak. Hingga pada akhirnya pihak polisi menyelidiki secara lebih serius dan mendalam. Holmes akhirnya ditangkap dan dipenjara pada tahun 1894, bukan perihal karena kasus pembunuhannya, namun karena pemalsuan dan pemaksaan atas klaim asuransi. Pada waktu itu kasus pembunuhan kejinya masih belum terungkap. Selama di penjara, Holmes bertemu sesama narapidana bernama Marion Hedpeth, di mana mereka merencanakan akan mengambil asuransi jiwa sebesar $10.000 Amerika Serikat saat setelah mereka bebas nanti dengan cara memalsukan kematiannya sendiri. Maka dari itu Holmes membutuhkan Hedpeth untuk mencarikan seorang yang dapat dipercaya untuk mengambil uang asuransi kematiannya dan memberikan kepadanya. Di sini Hedpeth bersedia untuk membantu dengan mengenalkannya dengan rekannya dulu yang seorang pengacara. Sebagai imbalannya nanti setelah uang asuransi klaim cair, Holmes akan memberikan komisi kepada Hedpeth sebesar $500. Singkat cerita, saat mereka bebas bersyarat, mereka akan menjalankan rencananya dengan segera menemui pengacara tersebut. Namun rencana Holmes yang brilian itu tak berjalan mulus karena perusahaan asuransi mencurigainya dan menolak untuk membayar. Mengetahui hal itu, Holmes tidak begitu mendesaknya, namun memikirkan cara lain. Tak lama kemudian dia menemui rekan lamanya yang bernama Benjamin Pitezel.
Dia setuju untuk melancarkan rencana serupa untuk mengklaim dan memalsukan kematiannya sendiri, maksudnya Paitzel, untuk mendapatkan asuransi jiwa sebesar $10.000, yang mana rencana kali ini dibantu oleh istri Paitzel yang nantinya berperan sebagai mengambil uang asuransi atas suaminya tersebut. Namun dalam aksinya ternyata Holmes bukan memalsukan kematiannya, namun ia benar-benar membunuh Paitzel dan mengklaim uang asuransi jiwanya untuk dirinya sendiri. Agar tidak dicurigai oleh istrinya, Holmes berbohong dengan mengatakan bahwa suaminya si Paitzel kini sedang bersembunyi di London, yang nantinya akan bertemu di suatu tempat yang bernama Toronto. Karena hal itu, Holmes meminta izin kepada istri Paitzel untuk membawa ketiga anaknya untuk dibawa ke tempat di mana ayahnya bersembunyi agar mereka saling bertemu. Tanpa ada rasa curiga terhadap Holmes, sang istri mengizinkannya. Namun semenjak itu, ketiga anak ini hilang tak pernah terdengar lagi. Hasil penyelidikan dari seorang detektif kepolisian bernama Frank Geyer mengkonfirmasi bahwa mayat Paitzel ditemukan terkubur di Vincent Lane Street di ruang bawah tanah. Sedangkan anak laki-laki ditemukan potongan tulang dan gigi di beberapa tempat seperti cerobong asap. Dan kedua anak perempuannya ditemukan dalam peti yang sudah membusuk, yang mana Holmes mengunci dalam peti tersebut dengan membiarkannya mati dengan cara tersiksa, yaitu perlahan dari kelaparan dan keracunan asap. Yang pasti anak dan anak-anaknya ini telah dibunuh oleh Holmes dengan cara yang sama, yaitu memutilasi lalu membakarnya. Ingatkah kalian pada Marion Hedgepeth, rekan Holmes yang sebelumnya bertemu di penjara yang gagal dalam rencananya memalsukan asuransi jiwa kematiannya? Kini dia marah karena tak mendapatkan komisi sepeser pun dari Holmes. Maka akibatnya dia membongkar aksi penipuan yang selama ini direncanakan oleh Holmes. Sadar akan hal itu, Holmes segera sembunyi dari kejaran para polisi. Namun ia berhasil dilacak dan ditangkap di Boston pada tanggal 17 November 1894. Setahun setelahnya, pada 19 Juli 1895, kepolisian Chicago menyelidiki bangunan kastil milik Holmes di Chicago dan tentunya mendapati bau tak sedap serta tulang belulang manusia di lantai 2. Namun kengerian sesungguhnya setelah para polisi ini menuju area basement, di mana mereka menemukan meja kerja operasi Holmes di sana. Di tempat itu dipenuhi dengan darah, larutan asam, bubuk kimia, dan alat-alat senjata tajam untuk memutilasi para korban yang dibunuhnya dan membakarnya, di mana polisi tidak bisa memastikan jumlah korban yang mati di tangan Holmes karena tidak bisa diidentifikasi mengingat korban yang ia bunuh semuanya dihancurkan tanpa sisa. Dengan ini kasus besar pembunuhan Holmes menyebar ke seluruh dunia sampai-sampai dia dijuluki Jack the Ripper dari Amerika. Namun menurutku dia lebih sadis dari Jack the Ripper yang asli. Bagi kalian yang belum menonton videoku tentang Jack the Ripper, bisa cek di videoku sebelumnya ya. Nanti aku selipkan linknya di deskripsi. Dari rasa penasaran orang terhadap bangunan kastil pembunuhan milik Holmes ini menjadikannya orang-orang ingin berkunjung ke sana, serta pada Agustus 1895 sempat akan dijadikan tempat wisata museum pembunuhan. Namun tak disangka ada dua orang yang memasuki kastil tersebut dan membakarnya hingga tak bersisa, yang mana dengan alasan bahwa mereka tak setuju dengan rencana untuk mengubahnya menjadi tempat museum pembunuhan. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa dibakarnya kastil tersebut untuk menyembunyikan dan memusnahkan bukti-bukti yang belum ditemukan polisi. Tapi mengapa? Apakah ada yang masih mendukung pembunuh tersebut? Hal ini tidak dijelaskan sih. Namun rencana tersebut tetap dilakukan hingga pada akhirnya bangunan kastil pembunuhan milik Holmes tersebut dirobohkan pada tahun 1938. Kembali pada Oktober 1895, Holmes diadili atas semua kriminal keji yang ia lakukan yang memaksanya untuk mengakui semua kejahatannya. Ia mengaku telah membunuh 27 orang pada saat Pekan Raya Dunia berlangsung saat itu, termasuk rekan-rekan partner bisnisnya. Saat diadili, Holmes juga mengaku bahwa dia mengatakan "I was born with the devil in me", yang artinya saya terlahir dengan iblis dalam diri saya, dengan percaya diri dan tanpa penyesalan bahwa dia sekarang sudah menyerupai iblis. Dengan ini Holmes dijatuhi hukuman mati dengan gantung diri di depan publik yang dilaksanakan pada 7 Mei 1896, 9 hari sebelum hari kelahirannya, di mana Holmes sebelum dieksekusi mengatakan bahwa pengakuan pembunuhan 27 orang itu adalah bohong, yang mana dia juga tak bisa menghitung jumlah korbannya. Namun menurut data orang hilang saat itu di sekitar Holmes, yaitu sekitar ratusan orang bahkan 200-an orang.
Di saat hari eksekusi kematiannya, tanpa ada rasa takut dan penyesalan, permintaan terakhirnya dia meminta agar peti jenazahnya dikubur dalam semen dan dikubur sedalam 10 kaki karena dia khawatir akan ada orang yang akan mencuri mayatnya dengan tujuan penelitian. I was born with the devil in me. I could not help the fact that I was a murderer any more than a poet can help the inspiration to sing. Bury me deep, Your Honor. Make sure they fill my pine box with cement. Put me deeper than anyone else. And cover the ground with more cement, 'cause trust me, just being dead ain't enough to stop me from killing again. Setelah itu, Holmes dinyatakan mati setelah menunggu 15 menit dan dinyatakan benar-benar mati di menit ke-20 tanpa lehernya yang patah. Jadi begitulah kisah dari pembunuh berantai di Amerika Serikat yang bernama Herman Webster Mudgett yang mengganti namanya menjadi Henry Howard Holmes untuk memanipulasi kejahatannya. Banyak karya-karya yang menceritakan kembali kisah dari kejahatannya seperti film, dokumenter, majalah, cerita pendek, drama, dan bahkan game yang berjudul The Devil in Me yang dirilis pada 18 November 2022 juga mengadopsi dari cerita Holmes. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Seperti biasa, jaga kesehatan kalian. Jangan lupa makan, bila tersedak segeralah untuk minum. Oh ya, satu lagi, bila ada masalah jangan dipendam sendiri. Bila perlu bicara dan berceritalah kepada orang yang Anda percaya agar hati merasa lebih lega. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa like. See you in the next video and bye.